Oke ya, hari ini kita akan review untuk materi-materi di kelas 10 ya, dengan sambung ke kelas 11 ya. Di kinematika Newton lanjut ke dinamika Newton ya. Oke, ada yang masih ingat hukum Newton? Hukum Newton 1 itu tentang apa? Yang delta F sama 0, Bu, yang benda diam. Iya, oke. Hukum Newton 1 itu tentang sigma F sama dengan 0. Jadi kalau sigma F sama dengan 0, resultan gayanya sama dengan 0, berarti benda yang diam akan terus diam, kemudian benda yang sedang bergerak, maka dia akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap ya. Hukum Newton 1 ini dikenal juga dengan hukum kelembaman ya, kelembaman. Oke. Lalu hukum Newton yang kedua itu apa? Sigma F sama dengan massa kali percepatan. Oh, terima kasih Jesslyn. Massa kali percepatan. Jadi, jika sigma F-nya tidak sama dengan 0, maka benda itu akan mengalami gerak berubah beraturan ya, gerak lurus berubah beraturan, bisa juga dipercepat ataupun diperlambat ya. Dari sini berarti A akan sama dengan apa? Sigma F kita bagi dengan M ya. Jadi sigma F itu berarti resultan dari gaya-gaya tersebut. Kemudian M itu adalah massa benda. Lalu hukum Newton yang ketiga itu berbicara tentang apa? Ada yang ingat? Ya, aksi dan reaksi. Oke, aksi dan reaksi ya. Contoh yang paling gampang itu jika ada sebuah benda berada di atas lantai, benda ini akan memberikan gaya berat terhadap lantai, gaya beratnya itu W ya. W sama dengan apa ini, ada yang ingat? Berat, Bu. Iya, rumusnya M dikalikan dengan G ya. Jadi kalau ini berada di lantai, Ibu akan gambarkan lantainya. Seperti ini misalnya ya, di lantainya, maka lantai akan memberikan gaya lawannya ya sebagai reaksinya. Nah, gaya yang diberikan oleh lantai ini bekerja pada benda itu ya. Jadi ini gayanya dinamakan dengan gaya normal ya. Nah, besarnya gaya normal dengan gaya beratnya untuk posisi ini itu akan sama, N akan sama dengan W ya. Karena apa? Di sumbu Y ini tidak ada gaya lain yang bekerja. Oke. Nah, sekarang kita akan menggabungkan keseluruhnya itu ya. Misalnya sekarang ada sebuah benda, lalu benda ini dikenai oleh beberapa gaya. Gaya yang pertama ini adalah F1, kita sebut aja dengan F1, kemudian gaya yang kedua, misalnya arahnya seperti ini kita namakan dengan F2. Nah, yang perlu kamu ingat bahwa pada benda ini ada gaya apa bekerja. Tanpa adanya F1 dan F2 itu tentu ada gaya apa? Gaya apa ini? Ini selalu ada nih ya. Gaya apa? Ayo. W, Bu. Ya, W ya. Ini lantainya ya, W-nya. Oke. Gaya berat ya. Ini adalah W ya. W di sini adalah sama dengan M dikalikan G. Sekarang apa yang harus kita lakukan dengan F2 ini? Apa yang harus kita lakukan? F2 ini harus diapakan? Halo? Harus diapakan F2? Ayo. Diapain ini namanya ini? Diapakan? Diproyeksikan ya, diproyeksikan ke sumbu mendatar dan ke sumbu vertikal. Ibu pakai warna merah ya proyeksinya ya. Nah, sekarang kalau sudutnya di sini itu adalah kita sebut dengan alfa 2 aja, maka yang ini namanya adalah F2Y, kemudian di sini ada F2X ya, F2Y, F2X. Ingat, masih ada gaya apa?
yang dikerjakan oleh lantai kepada benda, yaitu gaya apa? Yang arahnya ke atas tadi? N, Ibu. Ya, gaya normal. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah gaya normalnya ini sama saja dengan W seperti yang gambar yang pertama ini? Sama enggak? Kita harus melihat gaya-gaya yang bekerja di sumbu Y ya. Nah, sigma Fy berarti ini sama dengan 0. Kenapa? Apakah mungkin benda ini akan bergerak naik atau bergerak turun? Mungkin enggak? Kalau posisi seperti ini, gaya-gayanya ini benda kira-kira akan bergerak kemana? Oh, nggak ada yang menjawab. Yang menarik ke kanan, mendorong juga ke kanan, berarti akan bergerak ke kanan. Jadi tidak mungkin bendanya akan bergerak naik. Sigma Fy sama dengan 0, yang ke sumbu Y positif itu positif, yang ke sumbu Y negatif itu negatif. Jadi berarti ini normalnya positif, F2Y negatif, ini juga negatif ya. Maka di sini N dikurangi dengan W dikurangi dengan F2Y sama dengan 0. Jadi normalnya di sini sama dengan B ditambah dengan F2Y. Di mana F2Y itu sama aja dengan F2 dikalikan sin alfa 2. Untuk F2X-nya berarti sama dengan F2 dikalikan dengan sin alfa 2. Oke. Nah sekarang, kecenderungan benda bergerak ke kanan atau ke kiri? Kanan. Ke kanan. Kalau kecenderungan benda bergerak ke kanan, maka gaya gesekannya akan kemana? Ke kiri. Ke kiri. Oke, berarti ini gaya gesekan ya. Ini adalah F-nya. Nah, F itu ada dua ya. Ada F statis, itu sama dengan mu S, kita kalikan dengan N. Kemudian ada F kinetis, itu sama dengan mu N, mu K ya. Mu K dikalikan dengan N ya. Mu K dikalikan dengan N. Mu K itu adalah koefisien gesekan kinetis ya. Nah, sekarang jika resultan gaya-gaya yang ke sumbu X itu lebih besar daripada 0, maka benda ini akan bergerak ke kanan ya. Karena apa? Ini F2X dengan F1-nya adalah ke kanan. Jadi yang menyebabkan benda ini bergerak ke kanan itu adalah gaya-gaya F1 dengan F2X. Nah, ini jika F1 ditambah dengan F2X-nya itu lebih besar dari gaya gesekan statis, maka benda bergerak. Tetapi kalau F1 ditambah dengan F2X lebih kecil daripada F statis, maka ini benda akan diam. Nah, kalau benda itu bergerak ya, kalau benda ini bergerak, maka kita masuk di hukum Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Maka A akan sama dengan sigma F kita bagi dengan M ya. Nah, kalau ada percepatan berarti nanti ini bisa dihubungkan dengan GLBP. Yaitu kalau misalnya kita mau mencari kecepatan akhir atau jarak yang ditempuh, ya tetap aja kita menggunakan rumus GLBP bahwa VT itu sama dengan apa? V0 ditambah dengan A, kita kalikan dengan T, kemudian untuk mencari S, itu sama dengan V0 dikalikan T ditambah 1/2 AT pangkat 2. Kalau misalnya lagi nanti ditanyakan berapakah energi kinetik akhirnya, maka EK itu akan sama dengan 1/2 M dikalikan dengan VT dipangkatkan 2 ya. Kalau keadaannya diam mula-mula, maka V0-nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita melihat untuk sigma F-nya ini. Sigma F-nya kita lihat, F1 ke kanan berarti dia positif, kemudian F2X juga ke kanan, maka dia positif, maka yang ini adalah negatif. Jadi sigma F-nya di sini, gesekannya kalau benda sudah bergerak, kita tidak menggunakan lagi gesekan statis, tetapi kita menggunakan gesekan kinetis. Ya. Berarti di sini sama dengan apa? F1 ditambah dengan F2X, ini kita kurangi dengan FK ya, ini kita bagi dengan M ya. Seperti itu. Oke?
Ingat ya. Sekarang Ibu akan buat untuk benda-benda yang tidak cuma satu, ya bendanya nggak cuma satu, tetapi lebih dari satu, kita tidak akan menurunkan rumusnya lagi seperti biasanya, tetapi kita akan langsung saja ya. Jadi misalnya ini adalah lantainya, begitu ya, ini ada lantai, kemudian ada benda yang pertama, ya ini benda satu, lalu ada benda 2 ya. Kemudian ada benda yang ketiga. Benda tiganya ini ya, masanya tentunya berbeda-beda, lalu benda ini ditarik dengan gaya yang cukup besar, misalnya ini gayanya adalah di sini adalah F ya. Oke, ini yang paling gampang ya. Nah, sekarang ini ditarik dengan gaya F. Di benda 1, benda 2, benda 3 bekerja apa? Ini adalah M1, ini adalah M2, lalu ini adalah M3. Ada gaya apa dulu yang bekerja? Yang arahnya sama. Yaitu gaya apa? Ini jangan lupa ya, selalu ada nih ya. Ada gaya berat ya. Jadi untuk yang di sini ini berarti W1, ini W2, ini W3. Nah, ketiga benda ini itu dihubungkan dengan tali ya. Ada tali yang menghubungkan. Jadi ini ada tali di sini antara benda 1 dan benda 2 dihubungkan dengan tali, benda 2 dengan benda 3-nya juga dihubungkan dengan tali. Nah, sekarang gaya apa lagi yang harus kita lukiskan, yaitu gaya yang bekerja pada benda ini normal ya. Normal 1, lalu ini normal 2, kemudian di sini ada normal 3. Jadi di sini adalah N1, N2, lalu di sini adalah N3. Nah, kita anggap sistem ini dalam keadaan bergerak, maka harus ada gaya gesekan. Tidak bergerak pun, kita tetap lukiskan gaya gesekannya ya. Jadi ini ada gaya gesekan. Ya, seperti ini ya. Di sini ada F1, lalu ini ada F2, lalu di sini berarti ada F3. Nah, untuk keadaan ini, N1 sama dengan W1, N2 sama dengan W2, N3 sama dengan W3. Di sini jangan lupa ada tegangan tali ya. Ini ada tegangan tali, di sini adalah T1, lalu di sini ada T2. Nah, T1 dengan T2, nanti cara mencarinya seperti apa? Kita menggunakan sigma F sama dengan M dikalikan dengan A ya. Sebentar, kita cari percepatan sistemnya dulu ya. Cari percepatan sistem secara langsung, kita tidak perlu memperhitungkan T1 dan T2. Kenapa? Ini saling menghilangkan ya. T2 yang bekerja pada M2 dan bekerja pada M3, arahnya berlawanan, besarnya sama, berarti saling menghilangkan. T1 yang bekerja pada M1 dan bekerja pada M2 juga berlawanan arah, besarnya sama, maka saling menghilangkan. Jadi untuk mencari percepatan sistemnya ini, kita hanya perlu memperhitungkan F, kemudian F3, F2, dan F1 ya. F-nya di sini, ini benda kira-kira bergeraknya ke kanan atau ke kiri dulu? Percepatannya kemana? Ke kanan, Bu. Ke kanan ya, oke ya, benda bergerak ke kanan. Jadi ini akan ke kanan sana. Ini arah gerak bendanya. Maka kita memperhatikan benda-benda, gaya-gaya yang sejajar dengan perpindahan benda, yaitu di sini F. F searah dengan perpindahan benda, maka nilainya positif. Kemudian gesekan pada benda ketiga dengan lantai ini bergeraknya ke kiri, berarti dia negatif. F2 juga negatif, lalu F1 juga negatif. Nah, untuk mencari akselerasinya, A-nya itu adalah sigma F dibagi dengan M. Nah, M di sini itu tentunya merupakan jumlah dari massa benda-benda yang ada atau yang ditarik oleh gaya F ini. Oke? Jadi di sini berarti sama aja dengan F, kita kurangi dengan F1, kita kurangi dengan F2, kita kurangi dengan F3, lalu kita bagi dengan massa bendanya secara keseluruhan, yaitu di sini ada
M1 ditambah M2 ditambah dengan M3 seperti itu ya. Ini untuk mencarinya. Nah, F1, F2, F3 tentunya karena ini sudah masuk di sigma F sama dengan MA, bendanya bergerak, maka kita menggunakan apa? Gesekan statis atau gesekan kinetis. Loha, halo. Halo? Hei, mana Mini? Yang lain? Halo? Ada 16 orang loh ya. 15 orang berarti pesertanya. 16 dengan Ibu. Masa tidak ada yang bersuara? Hanya orang-orang tertentu saja yang bersuara dari tadi. Gesekannya statis atau kinetis kalau sudah bergerak? Kinetis, Bu. Ya, terima kasih. F1 itu berarti FK1 ya. F2 ini berarti FK2. Lalu F3 ini juga berarti FK3. Ingat ya, selalu itu ya. Oke. Di sini bisa ya. Sekarang Ibu akan coba yang lainnya lagi nih ya. Yang lainnya lagi yang tergantung dengan menggunakan katrol gitu ya. Ingat ya. Oke, sekarang ada katrolnya. Ya, begini, ini katrolnya ya. Ada katrolnya, kemudian katrol ini menghubungkan dengan benda. Ini juga ada nanti ke sini. Oke, ada benda. Di sini juga ada benda lagi. Ya. Sebut di sini adalah M1, lalu ini adalah M2. Ya. Kita tetap melukiskan ya. Di sini dengan di sini. Lalu ada gaya apa ke sini? Ada gaya gesekan ya, yaitu di sini adalah F1, di sini adalah W1, di sini adalah W2. Yang di sini ada tegangan tali T1, kemudian ada tegangan tali T2. Kalau massa katrol tidak diperhitungkan, maka tegangan talinya 1 dan 2 sama ya. Sekarang M katrol diabaikan, Maka di sini hanya akan sama dengan apa? W2 dikurang F1 kita bagi dengan M1 ditambah dengan M2. Sekarang MK diperhitungkan. Maka A-nya di sini akan sama dengan W2 dikurangi F1 kita bagi dengan M1 ditambah M2. Ini ditambah dengan K dikalikan dengan M katrol. K itu adalah koefisien dari apa? Momen inersia ya. Jadi misalnya I sama dengan 1/2 mR kuadrat. Berarti ini adalah K-nya. K berarti sama dengan 1/2. Ini kalau massa katrolnya diperhitungkan. Nah, jika massa katrol diperhitungkan, maka T1 tidak sama dengan T2. Yang di sini T1 sama dengan T2 ya. Jadi untuk mencari T1-nya ya seperti biasa, ini ada T1 ke sana, lalu di sini adalah F1, kita menggunakan apa? Sigma F1 berarti sama dengan M1 dikalikan A. Ini positif, lalu ini negatif. Kenapa? Nah, percepatannya ke kanan ya. Maka di sini T1 dikurang F1 sama dengan M1 dikalikan dengan A. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Jadi untuk soal-soal yang lain akan sama aja seperti itu ya. Oke? Nah, ini Zoom-nya, Ibu kan pakai Zoom yang free ya. Kita tidak pakai Zoom di sekolah, masing-masing pakai Zoom pribadi. Jadi kita akan gabung beberapa kali nanti ya. Oke? Nggak apa-apa ya. Dan ini tadi udah ada peringatan, udah mau habis. Jadi Ibu stop dulu sampai di sini, sebentar Ibu buka room lagi, lalu kalian gabung lagi ya. Oke ya, Ibu stop dulu.